Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Hadisun Nawawi, Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Masih di hadis yang ke-9, kelanjutan dari hadis yang ke-9, yaitu tentang sabda Nabi SAW yang terkait dengan larangan dan perintah, baik datangnya dari Allah atau dari Rasulullah SAW. Yang hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah. Kata Nabi, riwayat Sayyidina Imam Abi Hurairah, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa-apa yang aku larang terhadap kalian, fajtanibu, maka hendaklah kalian jauhkan dan hindarkan. Dan apa-apa yang kuperintahkan kepada kalian, maka lakukanlah itu semampu kalian. Karena sesungguhnya hancurnya kaum-kaum sebelum kalian, hancurnya kaum-kaum umat-umat Nabi terdahulu, yaitu karena terlalu banyak permintaan, tuntutan kepada nabi-nabinya. Dan kelanjutan hadis ini, waqtilafuhum ala anbiyaihim, sementara mereka banyak menuntut, tapi mereka justru tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh nabinya, sehingga mereka banyak yang Allah binasakan dan hancurkan. Kelanjutan hadis ini, kata Nabi itu, dan mereka banyak meninggalkan apa yang sudah mereka tuntut sebelumnya. Mereka minta ini dan itu setelah dituruti oleh nabinya, oleh Allah Ta'ala, sementara mereka tetap tidak mengikuti apa yang sudah Allah tetapkan. Kelanjutan hadis ini, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka meninggalkan dan berpaling dari apa yang sudah mereka minta, mereka tuntut, sementara Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya sudah menuruti apa yang mereka inginkan, sehingga mereka itu mendapat kebinasaan dan kehancuran. Seperti dikatakan terjadi terhadap orang-orang Yahudi. Kal Yahudu amarahum Musa alaihi salam an yatafarragu lil ibadah yaumal jumu'ah. Ajaran Nabi Musa terhadap kaumnya, orang-orang Yahudi, bahwa mereka dituntut untuk beribadah di hari Jumat, seperti layaknya kita untuk melakukan ibadah di hari Jumat. Bahkan Nabi Musa alaihissalam menjelaskan tentang keutamaan ibadah di hari Jumat. Ketika perintah itu datang untuk beribadah di hari Jumat, ternyata mereka itu fa'abau ila ta'ifatin minhum, sebagian mereka itu enggak untuk mengikuti apa yang sudah diperintahkan Allah lewat lisannya Nabi Musa alaihissalam untuk fokus beribadah di hari Jumat. Apa yang mereka katakan? Faqalu, mereka katakan, la nuridu yaumal jumu'ah wa nuridu yaumas sabti. Kami tidak mau ibadah di hari Jumat, yang kami inginkan ibadah di hari Sabtu.
Diperintah ibadah untuk hari Jumat, mereka maunya ibadah di hari Sabtu. Ini pembangkangan mereka, penentangan mereka. Seakan-akan ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu bukan Allah yang tentukan, bukan Nabi yang tentukan, tapi mereka yang tentukan. Sehingga karena mereka mau ibadah di hari Sabtu, dituruti oleh Allah. Lewat lisan Nabi Musa dituruti. Fasadadallahu alaihim. Akhirnya mereka dibikin sulit, dibikin susah. Suruh ibadah di hari Jumat, mau ibadah di hari Sabtu. Akhirnya mereka dibikin susah. Wa harrama alaihim sayyidas samak fi, sehingga di hari Sabtu yang tadinya boleh mereka itu menjaring ikan, karena sebagian besar umatnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka rata-rata itu pekerjaan mereka itu sebagai nelayan, mencari ikan di laut. Karena mereka diperintah ibadah di hari Jumat, mereka maunya ibadah di hari Sabtu. Akhirnya mereka Allah bikin sulit. Wa harrama alaihim sayyidas samaki fi, akhirnya mereka dilarang untuk diharamkan untuk mencari ikan, menjaring ikan di hari Sabtu. Allah larang. Di hari lain boleh. Hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat boleh. Ya, yang tidak boleh di hari Sabtu. Karena mereka tadi diperintah untuk ibadah di hari Jumat, maunya di hari Sabtu. Akhirnya untuk hari Sabtu fokus ibadah, tidak boleh mencari ikan, tidak boleh menjaring ikan, tidak boleh memancing ikan. Wabdalahum bi an alhamas samaka an yajtami'a kulluhu fi hadzal yawm. Akhirnya mereka diuji oleh Allah Ta'ala. Di hari lain selain hari Sabtu boleh menjaring ikan, boleh memancing ikan. Akhirnya Allah larang di hari Sabtu, tapi Allah uji di situ. Allah ilhami ikan-ikan yang ada di laut untuk berkumpul semuanya di hari Sabtu. Di hari Sabtu ikan tidak boleh ada yang main di bawah di dasar laut, tidak boleh main di karang, tidak boleh main di lubang-lubang yang ada di dasar laut. Allah ilhami agar mereka itu semuanya naik ke permukaan. Ikan-ikan yang ada di laut di hari Sabtu Allah ilhami mereka itu, Allah perintahkan untuk naik ke permukaan, sehingga pemandangan laut pada hari Sabtu itu wala yural ma min kasrati, sehingga enggak kelihatan air. Kalau orang lihat laut itu enggak kelihatan airnya, ya kelihatan ikan semua. Itu di hari Sabtu Allah uji mereka akhirnya. Sehingga hari Sabtu itu ikan begitu banyak, sampai laut yang tadinya kelihatan air dan ombak, pada hari Sabtu itu tidak terlihat air, semua yang terlihat ikan di atas permukaan laut. Fayadha Allah tabaraka sama. Tapi kalau udah masuk ke malam Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu ikan semua berpecah. Nggak ada ikan yang main di atas permukaan laut, semuanya main di dasar laut. Sembunyi-sembunyi di dalam bebatuan dan karang-karang. Nah, mereka itu menetap walazima fa'ral bahri, mereka menetap di dasar laut. Itu di hari lain. Udah. Jadi kalau mereka mancing di selain hari Sabtu, mereka jaring ikan di selain hari Sabtu, akhirnya mereka tidak dapat ikan. Awaswasa ila ba'dihim syaitan, maka setan lagi-lagi membisiki kepada kaum Nabi Musa, orang-orang Yahudi, ya bi annahum innamanuhu an akhdiha yawmas sabti walam yunhaw an akhdiha fi ghairihi walau bihilah. Setan bisikin, setan tidak berhenti membuat orang itu untuk melakukan pembangkangan, ya, penentangan terhadap syariat, terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka diilhami, mereka dibisiki oleh setan bahwa
Kata mereka itu, kata setan itu membisiki mereka orang-orang Yahudi, bi annahum innamanuhu anasdihi anasdiha yaum sabti. Yang dilarang ngambil ikan itu di hari Sabtu. Kata iblis, orang-orang Yahudi yang Allah larang, yang Nabi Musa larang ngambil ikan itu di hari Sabtu. Walam yunha wa nasdiha fi ghairihi. Maka tidak dilarang untuk mengambil ikan itu di hari lain selain hari Sabtu. Di hari Jumat boleh, di hari Ahad boleh. Ya walau bihilah. Sekalipun kita harus siasati bagaimana caranya untuk mendapatkan ikan. Ikan kan banyaknya hanya di hari Sabtu, sementara kita tidak boleh mengambil ikan, tidak boleh memancing ikan, tidak boleh menjaring ikan di hari Sabtu. Sementara ikan kumpulnya semua di hari Sabtu. Kata iblis, bisikin kepada orang-orang Yahudi, buat siasat. Akhirnya fahafaru fi janibil bahri hafratan kabirah. Mereka setelah mendapat bisikan dari iblis, mereka buat lubang, kolam besar, ya, di samping lautan. Mereka gali lubang, mereka buat itu lubang, ya, di samping laut. Wa ja'alu laha anharan minal bahri. Lubang yang ada di samping laut itu dibuat tembusan, semacam sungai yang tembus ke laut. Nah, mereka buat itu. Wa idza kana asyatul jumu'ah, ya fatahu tilkal anhar. Maka kalau udah pagi Jumat itu bendungan yang menuju lubang di samping lautan itu dibuka. Mereka buka. Ya, mereka buka itu sehingga air mengalir. Kena deburan ombak, air mengalir ke lubang itu. Nah, akhirnya wa yuqbilul mawju bil hitani ilal hafrati fa yaqau fiha. Maka ombak-ombak itu yang membawa ikan-ikan itu ke dalam lubang. Ya, ombak bawa ikan-ikan ke dalam lubang. Itu siasat mereka. Jadi hari Jumat, ya, Jumat pagi mereka buka tuh kalinya, sungainya, bendungannya mereka buka supaya air masuk ke dalam lubang. Nah, sehingga ombak-ombak itu menggiring ikan-ikan masuk ke dalam lubang. Fa yaqau fiha. Ikan masuk ke dalam lubang itu, setelah masuk ke dalam lubang itu ikan wala yaqdiru 'alal khuruji minha. Ikan enggak bisa keluar lagi. Nah, ikan enggak bisa keluar lagi. Nah, ini yang disebut ashabus sabti yang dalam Al-Qur'an Allah kisahkan. Akhirnya, ya, ikan kalau udah masuk ke dalam lubang atau kolam yang mereka buat di samping lautan, di samping pantai, yang dibuat tembusan semacam sungai, semacam parit besar, masuklah ikan ke dalamnya sehingga ikan tidak dapat lagi keluar kalau udah masuk ke situ liulkiha, karena dalamnya itu lubang. Setelah itu, fa idza kana yaumul ahad, entar hari Ahad, hari Sabtu mereka nggak ambil itu ikan. Ya, hari Jumat bendungan dilepas, ikan masuk ke dalam lubang, hari Sabtu mereka nggak ambil. Ya, hari Sabtu mereka nggak ambil itu ikan. Tapi mereka baru ambil yaumul ahad, yaitu hari Ahad, hari Minggu, baru mereka ambil. Nah, baru mereka ambil di hari Minggu. Wa akhaduha wa sawwu wa akalu. Mereka ambil itu ikan, setelah dapat mereka masak, mereka panggang, mereka bakar. Nah, mereka goreng itu ikan. Wa akalu, mereka makan. Pasamma jironu. Ini sebagian kecil yang pertama melakukan ini. Dan perilaku ini tercium oleh yang lain, diketahui oleh tetangganya. Ya, diketahui oleh tetangganya. Fasa'aluhu, ya, mereka bertanya kepada mereka itu, dapat ikan dari mana? Sementara ikan itu adanya cuma di hari Sabtu. Di hari lain kita jaring, kita mancing, nggak dapat ikan. Jadi dari mana kalian dapat ikan? Ya, kok ini banyak ikan. Nah, akhirnya kata mereka, ya, akhbaruhum bil hilah. Mereka dapat ikan ini dengan siasat. Ya, dengan taktik. Mereka buat lubang, hari Jumat dibedah itu bendungan, ikan masuk. Nah, hari Ahad baru kita ambil, hari Minggu baru kita ambil itu ikan. Waqalu, sebagian mereka yang belum melakukan itu, innallaha mu'adzibukum.
Ya kata mereka, aduh nanti kalian kena azab dari Allah. Kita dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Hari Sabtu itu untuk ibadah. Ya, hari Sabtu itu untuk ibadah. Sudah. Mereka tidak peduli. Ya balam semua. Lama lam yu'ajjilu bil uqubah. Pertama-tama mereka itu tidak langsung diadab oleh Allah. Ya dibiarkan. Ya, tabi'ahum jama'atun tuma jama'atun hatta suru ya gadrul tulus. Akhirnya perilaku itu diikuti oleh kelompok yang lain. Kelompok lain ikut lagi, kelompok lain ikut lagi, kelompok lain ikut lagi. Ya, sampai mereka itu hatta suru gadrul tulus, akhirnya sampai sepertiga. Ya, kurang lebih sepertiga dari pengikutnya Nabi Allah Ibrahim yang melakukan hal itu. Mereka buat lubang di pinggir laut, Jumat pagi dibuka itu bendungan, ya lewat parit itu masuklah ikan ke dalam itu lubang. Ya kemudian wadajaru ya ala sabti, kemudian mereka akhirnya itu ya mengikuti ya cara itu, ya mengikuti cara mereka, untuk membuat siasat itu. Nah, untuk bersiasat seperti itu. Akhirnya kebanyakan mereka terus wa qalu ma naras sabtu. Ya ma naras sabta illa waqad halalana. Ya kami tidak melihat di hari Sabtu itu kecuali Allah halalkan. Ya Nabi halalkan buat kami. Itu kata mereka. Ya kata mereka. Ya wa amsaka badrul tulus. Akhirnya yang ikut Nabi Allah Musa alaihissalam untuk tidak mencari ikan, ya untuk beribadah di hari Sabtu, ya kemudian ya gadrus sulus yang disaidi walam yanhauhum, ya mereka itu yang tidak ikut hanya sepertiga. Wa amsaka sulusus salis ya wa nahauhum, yang mereka 2/3 itu ya berpaling, ya mereka terus mencari ikan. Akhirnya mereka itu ya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ya kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa laqad alimtumul ladina tadaw minkum bis-sabti, faqulna lahum qiradatan khasiyin." Ya sungguh kalian ketahui terhadap kaum-kaum yang melanggar peraturan untuk tidak mencari ikan atau beribadah di hari Sabtu, faqulna lahum qiradatan khasiyin, maka mereka kami hinakan, mereka kami rubah untuk mereka itu ialah menjadi sebagian mereka menjadi kera dan sebagian mereka itu menjadi hina, ya menjadi babi, ya menjadi babi. Itu ya mereka dikutuk. Wallahu alaihim famasahum qiradatan wa khanazir, maka mereka Allah rubah bentuknya menjadi kera, sebagian menjadi kera, sebagian menjadi babi. Ya, sebagian menjadi babi. Ini 2/3 dari umat Nabi Musa alaihissalam. Ya faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami peringatkan, kami jadikan hal itu adalah sebagai peringatan, pelajaran, i'tibar ya terhadap orang-orang yang ada pada saat itu, kelompok yang sepertiga melihat kejadian itu. Ya, melihat kejadian itu. Saya baca di dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubro, ya perilaku mereka itu kenapa mereka dirubah, ya dan kapan mereka itu dirubah wajahnya menjadi kera dan sebagian menjadi babi. Ya pagi itu sepi, ya pagi sepi, mereka nggak berani keluar rumah, tidak berani keluar rumah karena wajah mereka lihat di kaca, mereka lihat di cermin, wajah mereka sebagian berubah menjadi wajah kera, ya sebagian lagi menjadi wajah babi. Mereka nggak keluar, kok sepi di kampung. Ada sebagian yang ikut dengan umat dengan Nabi Musa sepertiganya, tadi 2/3 yang menentang. Ya, ketika diketuk pintu mereka tidak berani keluar. Ya, mereka tidak berani keluar. Begitu diketuk mereka keluar, ternyata wajah mereka sebagian besar itu sudah menjadi keras sehingga mereka tidak berani keluar rumah. Maka sudah dari salah satu ayam 3 hari
yang wajah mereka itu menjadi kerak, sebagiannya lagi menjadi wajah babi, menjadi muka babi, mereka tidak keluar, berani keluar rumah, itu berlaku sampai 3 hari. Halaku, setelah itu mereka Allah binasakan. Ya, setelah itu mereka Allah binasakan. Nah ini ya, ketika orang itu sudah mulai menentang apa yang Allah tetapkan, orang-orang dahulu, umat-umat terdahulu, langsung Allah siksa, bahkan Allah binasakan. Ya, langsung Allah binasakan. 3 hari wajah mereka sebagian berubah menjadi gerak, sebagian lagi menjadi wajahnya, mukanya babi. 3 hari mereka dalam keadaan seperti itu, dan mereka tidak berani keluar rumah karena malu. Akhirnya mereka Allah binasakan. Ini ya dikatakan wahadal hadis menjawabil kalam. Ini hadis adalah daripada kumpulan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan qaidatan azimatan min qaididdin. Ini menjadikan pegangan, yang menjadikan panduan yang besar, ya, tonggak yang besar, tiang yang besar dalam agama, ya, sebagai isyarat ya wujub ittiba'i sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti apa yang Rasul perintahkan, diikuti, apa yang Rasul larang ditinggalkan. Wa taslim ya maja bihi minal ahkam min ghairi mu'aradatin, yaitu menerima, pasrah dengan apa yang ditetapkan oleh hukum agama, ya, tanpa adanya penentangan. Ini ya sisaan yang Allah berikan kepada mereka, ya, orang-orang yang menentang. Ya, bahkan sebelumnya umat Nabi Musa juga, ketika Allah perintahkan untuk menyembelih sapi dalam rangka mencari siapa pembunuhnya, mereka banyak bertanya. Yang akhirnya dari harga pasaran sapi pada saat itu hanya sekedar hanya seukuran 3 dinar. Satu sapi pada zaman itu, sapi biasa, itu harganya 3 dinar, cuma 3 dinar. Ya, tetapi karena mereka menuntut sapinya yang bagaimana, sapinya yang putih apa yang hitam, sapinya betina apa jantan, sapinya sapi yang sudah pernah melahirkan atau belum. Mereka banyak bertanya, akhirnya mereka Allah sulitkan, Allah bikin sulit, ya, yang sehingga mereka harus memberi sapi yang harga pasaran pada saat itu hanya 3 dinar. Akhirnya mereka harus membayar mahal. Sapi itu mereka harus beli ya dengan harga 12 dinar. Itu kan sudah menyulitkan. Ya, sudah menyulitkan. Ya, sampai berlipat-lipat, bahkan dikatakan ya bukan sapi itu hanya 12 dinar harganya, tapi kulitnya, dagingnya ditimbang, itu boleh dibayar sapi dengan harga emas. Dihargakan dengan harga emas. Dihargakan dengan harga emas. Kalau sapi itu beratnya 500 kilo atau 600 kilo, maka dibayar dengan harga emas. Emas 500 kilo berapa duit? Emas 500 kilo, 600 kilo itu berapa dinar? Itu akhirnya mereka menjadi sulit karena terlalu banyak permintaan, tuntutan, dan pertanyaan, sehingga mereka itu disulitkan. Bahkan penentangan terhadap ajaran Allah, ya, larangan Allah, ya, peninggalan terhadap perintah Allah, umat-umat terdahulu itu ya langsung diadab, bahkan mereka dibinasakan. Hanya umatnya Nabi Muhammad SAW, kalaupun mereka membangkang ya terhadap hukum-hukum yang Allah sudah tetapkan, Allah larang mereka terjang, Allah perintah mereka tinggalkan, ya, tidak langsung diadab, ya, tidak langsung dibinasakan, tapi ya harus kita sadari bahwa ketetapan itu, ya, amal baik yang Allah perintahkan pasti ada hikmah dan berbalas baik. Amal buruk yang kita lakukan pasti di situ ya ada ancaman yang nanti akan Allah berikan kepada para pelakunya, dan itu tidak lepas, kalaupun tidak diadab sekarang, tidak disiksa sekarang, tapi di akhirat nanti akan dituntut dan mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjalankan perintah-perintah Allah,
dan termasuk hamba-hambanya yang berupaya meninggalkan larangan-larangan Allah, sehingga kita tidak terkena sanksi, tidak terkena hukum, bahkan tidak terkena azab di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita, Allah selamatkan akidah kita, Allah tambahkan kesolehan kita, Allah tambahkan ilmu dan ketakwaan kita, sehingga bisa dipastikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah.